Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabdatul Fadlah dengan NIM 20058176 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baiklah, pada minggu ini kita akan membahas tentang konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Super yang berarti segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain, kemampuan yang dimiliki seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan vision berarti sebagai pandangan yang jauh ke depan, artinya satu langkah lebih maju dari orang lain. Yang melakukan kegiatan supervisi ini disebut dengan supervisor, dan kegiatan ini disebut dengan supervisi. Konsep dari supervisi adalah proses pembinaan yang berkembang menjadi supervisi pendidikan yang kategorinya ilmiah, karena bersifat sistematik, objektif, dan adanya alat untuk pendeteksi. Supervisi adalah sebuah proses usaha atau satu usaha yang bertujuan untuk menstimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara terus-menerus terhadap pertumbuhan terhadap guru, baik bersifat individu maupun bersifat kelompok, agar lebih efektif dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan menurut beberapa ahli, supervisi pendidikan ini berarti satu teknik layanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama faktor yang ada yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Yang kedua yang kita bahas adalah tentang tujuan supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi pendidikan yaitu memberikan pelayanan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kemampuan mengajar guru di sekolah. Dan menurut pakar yaitu yang pertama untuk mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah, yang kedua untuk meningkatkan proses pembelajaran yang ada di sekolah, yang ketiga atau yang terakhir adalah mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Pembahasan yang ketiga yaitu adalah tentang prinsip dari supervisi pendidikan. Beberapa pendapat ahli, ada 4 prinsip utama dalam supervisi pendidikan, yaitu bisa dilihat yang pertama adanya saintifik. Saintifik ini sangat realistik dan empirik dengan data-data yang jelas. Yang kedua ada demokratis. Demokratis ini kegiatan supervisi yang dilakukan ke semua orang, yang didapatkan oleh semua orang yang rata, yang tidak ada kecurangan dalamnya, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang sama. Yang ketiga itu ada kerjasama. Kerjasama yaitu antara sekolah supervisor dengan mereka supervisi, atau bisa juga disebut dengan kerjasama semua bagian yang terlibat dalam supervisi pendidikan. Dan yang keempat itu ada konstruktif. Konstruktif ini adalah dalam rangka membangun agar lebih baik lagi. Jadi konstruktif ini dalam proses pembangunan atau perubahan-perubahan yang akan membuat supervisi ini akan lebih baik lagi. Pembahasan yang keempat itu ada fungsi supervisi pendidikan. Dan menurut Babon pada tahun 1961 yang dijabarkan oleh Sulejan, itu ada 8 fungsi dalam supervisi pendidikan.
yaitu yang pertama adalah mengkoordinasi usaha sekolah, yang kedua melengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga memperluas pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di sekolah, yang keempat menstimulasi usaha kreatif yang ada di sekolah, yang kelima memberikan fasilitas penilaian terus-menerus yang ada di sekolah, yang keenam menganalisis situasi belajar mengajar yang ada di sekolah, yang ketujuh memberikan pengetahuan dan keterampilan pada anggota yang ada di dalam sekolah, dan yang terakhir memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain kepada staf. Pembahasan yang kelima yaitu ada peran dari supervisi pendidikan. Seorang supervisor ini berperan sebagai koordinator kepemimpinan kelompok, evaluasi kegiatan yang ada di sekolah, dan yang terakhir itu adalah supervisor yang bertindak sebagai konsultan. Jadi pada peran supervisi pendidikan ini ada 4. Dan pembahasan yang terakhir yaitu objek dari supervisi pendidikan. Menurut Olivia, dalam bukunya, sasaran atau objek pada supervisi pendidikan itu ada 3 domain, yaitu yang pertama adanya memperbaiki pengajaran, yang kedua pengembangan kurikulum, yang ketiga pengembangan staf yang dikhususkan kepada guru. Jadi sampai sini dulu presentasi saya kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.